Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita sudah sampai hari Sabtu, hari yang paling kita tunggu-tunggu karena besok kita libur. Mari kita awali berdoa untuk mengakhiri renungan suara surgawi satu minggu ini. Nanti kita ketemu lagi hari Senin. Hari Minggu kita off karena kita semua konsentrasi di gereja. Kita berdoa. Bapa di surga, kami siap diberkati oleh suaramu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat kami mengerti dan mampukan untuk melakukannya. Haleluya. Amin. Roma 8 ayat 19 dan 20. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena ayat 20 dikatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tema renungan di hari Sabtu ini adalah kebutuhan. Bapak Ibu, engkau perlu mengetahui dan menyadari satu hal yang pasti, bahwa manusia pasti punya kebutuhan. Namun ada kebutuhan primer, ada juga kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, dan ketika kebutuhan primer tidak terpenuhi, maka pasti akan timbul masalah. Dan ada kebutuhan primer yang seharusnya menjadi paling pokok bagi manusia. Apa itu? Kebutuhan akan Tuhan, kebutuhan akan juru selamat bagi hidupnya. Jadi untuk itu engkau dan saya yang mengerti bahwa Tuhan juga rindu memenuhkan kebutuhan manusia itu, di ayat ini harus melangkah. Karena ayat 19 dikatakan sangat rindu setiap makhluk menantikan saatnya kita untuk berkarya, saatnya anak-anak Tuhan untuk mulai bekerja dalam pola yang ilahi. Ada kata sangat rindu, artinya apa? Sudah tidak bisa ditoleransi lagi, sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, tidak bisa ditawar-tawar, harus secepatnya terpenuhi. Apa itu? Kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan sudah datang 2000 tahun yang lalu. Beliau, Tuhan Bapa yang di surga, menyuruh kita, mengutus kita untuk menjadi jawaban bagi mereka. Dalam hal apa? Dua hal, menjadi garam dan menjadi terang. Hidup yang berdampak. Seperti Paulus berkata, kalau aku harus hidup, aku harus hidup untuk Kristus. Hidup yang memberi buah, memberi dampak buat sesamanya. Untuk itu Bapak Ibu, perhatikan kembali perkataanmu, perhatikan kembali keputusan-keputusan yang engkau buat. Periksa dengan seksama cara-caramu hidup. Sudahkah memuliakan Tuhan dan jadi berkat? Atau justru sebaliknya, termasuk melalui status-status kita di media sosial, di WA kita. Media sosial itu bebas, apapun boleh ada di sana. Namun ingat, ada tatanan yang harus diperhatikan, baik ke pemerintah, ke agama-agama lain. Kita harus menghormati, kita harus menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Kita juga harus menghormati perasaan orang lain. Jangan sampai upload hal-hal yang negatif, nulis hal-hal yang menyakitkan, tetapi biarlah melalui media sosial kita tetap menjadi berkat. Bahkan manfaatkan peluang yang besar ini. Melalui media sosial engkau mewarnai dunia dengan hal-hal yang baik yang sedang engkau tulis. Karena pada dasarnya engkau adalah garamnya Tuhan, engkau adalah terangnya Tuhan yang diutus oleh Bapa menjadi berkat, memenuhkan kebutuhan banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.